Sini aja. Nah, Nah, gini, oke. Udah tuh. Bre. Tes, Ntar ya. tes, tes. Ya, I know. Kan nanti bisa di... Wih, nggak bisa diedit ya? Bisa kali? Gak Bisa. usah lah itu. Gak usah diedit deh. Nanti langsung aja. Aku miringin deh. Iya. Ceng, udah sholat sih nggak? Iya, jadi tidak main masuk jalur WA, jalur transfer ya. Oh iya. Orangnya. Ya. Ini ngapain tuh main masuk si WA jalur. Iya tuh. Eh, Sabar, sabar. Udah? Sabar, terus. Udah. Nah, ya. Terus Pak, jangan ngomong dulu. Bismillah. Tuhan. Udah ya? Mm-mm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan saya, Filita Gardis Barut, dan kedua rekan saya, Adinda Herawati dan Selvi Iryani Arifin. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tentang evaluasi riset kualitatif. Langsung ke pembahasan, slide selanjutnya. Prinsip-prinsip penulisan laporan riset kualitatif. Penulisan laporan riset kualitatif tidak hanya menyampaikan hasil penelitian, tetapi juga harus memperhatikan prinsip-prinsip ilmiah agar hasil penelitian dapat dipercepat dan dipertanggungjawabkan. Nah, di sini kami ambil 8 contoh. Yang pertama ada kejujuran dan integritas ilmiah. Prinsip pertama adalah kejujuran dan integritas ilmiah. Peneliti harus melaporkan data sesuai dengan fakta di lapangan tanpa memanipulasi atau mengubah tema penelitian. Lalu yang kedua ada sistematis dan terstruktur. Laporan riset kualitatif harus disusun secara sistematis dan terstruktur agar pembaca dapat mengikuti alur penelitian dengan mudah. Yang ketiga ada kejelasan dan komunikatif. Bahasa yang digunakan dalam laporan harus jelas, lugas, dan mudah dipahami, namun tetap menggunakan bahasa ilmiah. Yang keempat ada objektivitas dan keseimbangan. Peneliti harus menjaga objektivitas dan tidak berpihak kepada salah satu subjek penelitian. Slide selanjutnya. Lalu yang kelima ada kontekstual dan deskriptif kaya. Nah, di sini laporan riset kualitatif harus menggambarkan konteks penelitian secara mendalam dan detail. Yang keenam, ada relevansi dan fokus. Isi laporan harus relevan dan fokus pada tujuan serta pertanyaan penelitian. Yang ketujuh, ada reflektif dan transparan. Peneliti perlu bersikap reflektif dan transparan terhadap perannya selama proses penelitian. Dan yang terakhir, yang kedelapan, ada etis, di mana penelitian kualitatif harus menjunjung tinggi etika penelitian, seperti menjaga kerahasiaan identitas ilmuwan dan memperoleh izin penelitian. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Dinda. Baik, selanjutnya ada sistematika penulisan laporan riset kualitatif. Selain prinsip penulisan, laporan riset kualitatif juga harus disusun berdasarkan sistematika penulisan yang jelas dan tepat. Yang pertama ada halaman judul, yaitu memuat judul penelitian, nama penelitian, institusi, dan tahun penyusunan. Yang kedua ada abstrak yang merupakan ringkasan singkat penelitian berisikan tujuan, metode, dan hasil utama dalam penelitian. Yang ketiga ada pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan manfaat penelitian. Yang keempat ada
tinjauan pustaka yakni berisi teori, konsep, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Yang kelima ada metode penelitian, yaitu bagian yang menjelaskan jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta keabsahan dan etika penelitian. Yang keenam ada hasil penelitian, yaitu menyajikan data yang diperoleh secara faktual tanpa interpretasi. Yang selanjutnya ada 7 sampai 9 yang akan disampaikan oleh teman saya. Oke, selanjutnya itu ada pembahasan. Pembahasan berisi interpretasi hasil penelitian dan dikaitkan dengan teori yang relevan. Terus juga yang kedelapan itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulan merangkum temuan utama penelitian, sedangkan saran berisi rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Terus yang terakhir itu ada daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka memuat seluruh referensi yang digunakan, sedangkan lampiran berisi dokumen pendukung penelitian. Next slide. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan dari pemaparan materi yang kita bahas. Di sini itu kesimpulannya ada penulisan laporan riset kualitatif harus berlandaskan prinsip kejujuran, sistematis, kejelasan, objektivitas, serta etika penelitian agar hasil penelitian dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Selain itu, laporan riset kualitatif perlu disusun dengan sistematika yang jelas, mulai dari pendahuluan hingga lampiran dan menerapkan prinsip dan sistematika tersebut. Peneliti dapat menyajikan hasil penelitian secara ilmiah, bermakna, dan bermanfaat bagi pembaca. Baik, sekian presentasi dari kelompok 10. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa melalui chat room atau chat WA juga. Dan lebih kurangnya kami memohon maaf dan kami ucapkan terima kasih dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Nah, gimana nih? Ini stop. Coy. Stop.